Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat Persib sudah menang. Ternyata ada saudara kita yang di tengah-tengah keramaian kemarin. Aduh. Oke. Dari awal tahun kita sama-sama sudah banyak belajar mengenai tema kita tahun ini, yaitu Be the Light. Bagaimana kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita menjadi terang bagi keluarga kita, bagi tempat di mana kita melayani, bagi tempat di mana kita bekerja, dan dalam kehidupan setiap kita, dimanapun kita berada, tema kita tahun ini adalah Be the Light, jadilah terang. Dan kita juga sudah banyak mendengar dari bulan Januari mengenai beberapa tema untuk kita bisa menjadi Be the Light. Tapi bulan ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali kepada visi, misi, dan nilai inti dari jemaat ini. Jadi satu bulan ini kita akan sedikit berpindah untuk tidak berbicara mengenai Be the Light, tapi walaupun mungkin nantinya akan ada koneksi ke sana. Tetapi bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai visi misi dari Gereja Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Selama beberapa bulan terakhir ini, kami mencoba untuk merevisit, mengunjungi kembali mengenai visi, misi, dan juga nilai-nilai inti dari jemaat ini. Visi, misi, dan juga core value. Kita mencoba untuk merenungkan kembali, memikirkan kembali, membicarakan kembali, dan mendoakan kembali mengenai visi, misi, dan nilai-nilai inti dari jemaat kita, yaitu Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Sampai pada akhirnya setelah kami merenungkannya, memikirkannya, membicarakan, dan mendoakannya, pada akhirnya kami memutuskan untuk mempertajam visi, misi, dan nilai-nilai inti yang sudah ada dari jemaat ini, menjadi jauh lebih tajam, menjadi lebih spesifik. Kita masuk pada slide yang pertama. Jadi sebelum saya khotbah mengenai gereja lokal, hari ini saya akan bawakan mengenai gereja lokal, tapi saya ingin membahas dulu mengenai visi, misi, dan nilai inti dari jemaat. Mulanya, visi kita adalah menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Di mana sebenarnya tidak ada yang kita hanya mempertajam kata-kata, mempertajam maknanya lebih dalam, karena sebenarnya mencintai jemaatnya ini berbicara mengenai gereja lokal, yang akhirnya kita mempertajam visinya menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Sebenarnya prinsipnya sama, tapi kita membuat lebih tajam sehingga kata-kata lebih mudah dimengerti, lebih mudah ditangkap, dan setiap kita tahu apa arah tujuan kita. Jadi kita di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai satu jemaat, kita bukan hanya beribadah kumpul di hari Minggu atau di pertemuan tengah-tengah minggu, hanya untuk mengumpulkan orang demi orang. Lounge dibuat bukan hanya untuk mengumpulkan orang demi orang. Walaupun itu baik, tidak ada yang salah dengan itu. Kita membangun satu komunitas, kita membangun satu pertemuan, kita berkumpul sama-sama, kita memuji, menyembah Tuhan, kita bisa cerita, kita bisa curhat, kita bisa saling menasehati, kita bisa saling menegur, kita bisa saling membangun. Semua itu baik, tapi ada satu hal, tujuan yang kita ingin sama-sama capai di dalam kehidupan kita bergereja, yaitu semua kita menjadi seorang yang disebut dengan murid Kristus. Orang yang akhirnya tahu seperti apa firman Tuhan atau kebenaran itu. Dan seorang murid bukanlah cuma orang yang cuma tahu mengenai firman itu sendiri, tetapi orang-orang yang bertumbuh, yang hidupnya melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita kejar. Jadi kita tidak hanya senang untuk orang semakin hari semakin banyak, tetapi di tengah-tengah orang yang ada bersama-sama dengan kita, apa akan kita lakukan? Sekali lagi, gereja bukanlah tempat hanya untuk mengumpulkan orang semakin banyak semakin baik. Tetapi tempat di mana setiap orang bisa bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan bukan cuma menjadi murid Kristus, tetapi murid Kristus yang berakar di dalam gereja lokal. Nanti saya akan jelaskan mengapa pentingnya gereja lokal, gereja jemaat lokal. Sama seperti analoginya adalah sebuah tanaman atau sebuah pohon
yang tertanam di satu tempat, berakar dalam, maka tanaman tersebut akan bertumbuh jauh lebih sehat dibanding tanaman yang tertanam di satu tempat, lalu dicabut, lalu ditanamkan lagi, lalu dicabut lagi, ditanamkan lagi. Tidak ada satu gereja pun yang sempurna, saya cuma ingin mengatakan, bahkan JB3 pun bukan satu gereja yang sempurna, tetapi kita akan berbicara mengenai cara hidup berjemaat yang sehat. Karena dengan kita tertanam di satu gereja, kita berakar di dalamnya, kita belajar, kita bergerak bersama-sama, maka akan membuat setiap kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dapat bertumbuh dengan sehat. Tetapi kalau kita berpindah minggu ini ke sini, minggu depan ke sana, minggu depan ke sana lagi, minggu depan ke sana lagi, mungkin saudara bisa bertumbuh, ya tidak ada kemungkinan untuk itu, tetapi tantangannya akan jauh lebih sulit. Karena nilainya begitu banyak. Dan saudara mungkin akan bingung, terombang-ambingkan, saya mau memakai nilai hidup yang mana. Sekali lagi tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita berbicara mengenai apa yang sehat. Nanti saya akan bagikan mengenai gereja lokal. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi berkat bagi bangsa. Ini akan kita lakukan ke depannya. Itu visi kita. Lalu yang berikutnya mengenai misi kita. Misi kita pun dipertajam, yaitu membangun generasi yang memancarkan terang Kristus bagi bangsa melalui komunitas. Jadi dalam beberapa waktu ke depan nantinya, fokus kita yang paling besar adalah bagaimana membangun sebuah komunitas. Bukan cuma sekedar komunitas di mana tempat orang berkumpul, bukan cuma sekedar komunitas untuk orang bisa cerita curhat, bukan cuma sekedar komunitas untuk orang bisa senang bersama, tetapi komunitas ini adalah komunitas yang akhirnya akan memuridkan banyak orang. Yang nantinya setiap orang akan dimuridkan, akan diajarkan mengenai kebenaran firman Tuhan dan bagaimana mereka dibimbing, diajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di dalam komunitas ini akan bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Komunitas ini bisa banyak hal, bisa berbicara mengenai home cell, atau nanti komunitas-komunitas yang lainnya, yang juga pada akhirnya bisa menjangkau orang, melatih orang, dan mengutus orang ke tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikutnya, yang ketiga yang saya bagikan adalah mengenai nilai-nilai inti jemaat. Nilai inti jemaat kita pada mulanya adalah home, yaitu honor, ownership, merciful, dan enthusiasm. Di mana kita melihat, kalau boleh saya ibaratkan nilai-nilai inti ini atau core value ini adalah sebuah rambu-rambu. Kita udah punya tujuannya bagaimana menjadi murid Kristus ke depan, yang berakar dalam jemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa, itu tujuan ujungnya ke sana. Lalu kita udah punya kendaraannya, yaitu bagaimana kita membangun komunitas untuk kita bisa sampai ke sana. Nah, di dalam perjalanannya untuk kita bisa sampai ke sana, kita perlu rambu-rambu. Yang kita sebut dengan nilai inti atau core value jemaat, yang hari ini menjadi etik, yaitu excellent, teachable, honor, integrity, dan caring. Untuk menjadi seorang murid, diperlukan satu nilai dalam hidupnya, satu nilai yang berbunyi teachable. Orang yang mau dengan rendah hati, mau belajar, bahkan belajarnya sepanjang hidup. Ketika seorang berhenti belajar, maka dia berhenti menjadi seorang murid. Tetapi seorang murid akan terus belajar, dan belajar. Dan untuk menjadi seorang murid bukan cuma perlu teachable, tapi juga perlu excellent. Seorang murid akan melakukan segala sesuatunya dalam hidupnya seperti untuk Tuhan. Kita nggak lagi bilang, ya ini kan cuma saya mah cuma sampai di sini. No, bukan. Tapi kita, excellent bukan berbicara mengenai perfect, sempurna. Tapi excellent berbicara mengenai kita ingin melakukan lebih daripada apa yang kita lakukan hari ini. Dan bukan cuma itu, ada honor, bagaimana kita menghormati Tuhan, menghormati orang lain, dan menghormati diri sendiri. Ada integrity di mana kita akan berjalan di dalam kehidupan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita sama. Seorang murid tidak akan berbicara A dan melakukan yang B. Tapi apa yang dia
tahu tentang firman Tuhan, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, itu sesuai. Dan yang terakhir kita akan bicara mengenai caring. Karena untuk memimpin sebuah komunitas, untuk ada dalam sebuah komunitas, seseorang perlu bisa caring satu sama lain. Bagaimana menuntun orang untuk bisa bertumbuh dengan dasar kasih kepada seorang dengan yang lain. Kita akan berbicara di dalam bulan ini mengenai semuanya ini. Tapi ini saya akan buka sekitar saja. Karena saya akan masuk saya akan tunjukkan satu gambar tentang jalan. Oke. Nah ini. Satu lagi. Nah ini. Di dalam perjalanan kita sedang menuju jalan ke sana visi kita. Lalu kita perlu komunitas kendaraan untuk kita bisa jalan ke sana. Namun dalam perjalanan kita mungkin nggak semua orang sama. Ada yang pakai mobil VW, ada yang masih boncengan pakai motor, ada yang pakai bus, ada yang pakai mobil besar, ada yang pakai sepeda, ada yang masih sendirian mungkin lagi cari murid-murid yang baru. It's okay, nggak apa-apa. Tapi inilah kendaraan yang kita punya dan setiap orang berbeda dan setiap orang tidak perlu sama. Dan jangan bandingkan komunitas yang satu dan komunitas yang lain. Setiap komunitas punya keunikan tersendiri. Dan inilah kendaraan yang kita punya. Dan pada waktu kita berjalan, ingat ada rambu-rambu yang kita punyai. Ketika ada orang yang malas-malasan, kita bisa bilang, ayo, jangan terlambat. Kita mau jadi murid Kristus loh, value kita apa? Honor. Bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menghormati orang lain yang sudah datang tepat waktu, tapi kamu masih di jalan. Bagaimana kita menghormati yang lainnya. Bagaimana perkataanmu jangan mencela-mencela. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Dan sebagainya. Nah, rambu-rambu ini akan menuntun kita untuk masuk menuju visi yang kita punya. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap semuanya. Dan hari ini kita akan masuk pada tema khotbah kita, yaitu mengenai gereja lokal. Mungkin sebelum saya masuk lebih lanjut, kalau ada beberapa slide yang mungkin nanti berbeda, mohon dimaklumi. Karena sepertinya ini internet lagi down. Jadi ada beberapa waktu perubahan, waktu saya mau update kayaknya udah terdownload di awal, tapi oke, nggak apa-apa. Kita akan masuk satu gereja lokal. Kenapa kita ingin membangun satu jemaat, menjadi murid Kristus yang berjemaat atau bergereja lokal? Matius 16 ayat 18. Ini perkataan Yesus kepada Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata sama Petrus, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Di atas Petrus, Yesus akan mendirikan gereja. Jadi Tuhan sendirilah yang mendirikan gereja. Ini yang kita perlu sama-sama percaya dan kita yakini bahwa Tuhan sendirilah yang mendirikan sebuah gereja, Tuhan yang membangun gereja. Bahkan Yesus bilang Allah mau tidak akan menguasainya. Ketika Tuhan membangun, mendirikan sesuatu, Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi dari sini kita percaya bahwa Tuhanlah yang mendirikan gereja termasuk kita. Dan ketika Tuhan mendirikan dan membangunnya, Tuhan yang akan menjaganya. Sehingga alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Saya pernah ingat ada satu perkataan dari Ko Iman. Pernah bilang begini sama saya. Saya sudah ada lama di gereja ini, dari dulu. Dan saya sudah melihat, dari dulu sampai sekarang, masalah selalu ada. Orang selalu pergi, datang dan pergi silih berganti. Tapi gereja ini tetap ada karena nama Tuhan. Waktu saya mendengar kata-kata ini, saya pikir pas ini. Karena bukan manusia yang membangun gereja, tapi Yesus sendirilah yang membangun gereja. Dan waktu Tuhan yang membangun gereja, Tuhan yang akan menjagainya. Saudara, perkataan yang Yesus katakan kepada Petrus ini bukan cuma peribahasa atau kiasan. Atau bukan cuma kata-kata yang Tuhan Yesus ingin menghibur Petrus. Petrus, saya akan bangun jemaat gereja di atas kamu. Enggak, bukan kiasan. Tapi kalau kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 14.
Kisah Rasul 2 ayat 14. Kita akan baca. Dan ayat 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lalu ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan juga berdoa. Jadi pada waktu hari Pentakosta, Petrus berdiri di depan banyak orang dan menyatakan sesuatu. Dan dari perkataan Petrus itulah ada 3.000 orang bertobat menyerahkan dirinya, hidup bersekutu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memecahkan roti bersama. Dan itulah cikal mula gereja yang mula-mula. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, bahwa aku akan mendirikan gerejaku di atas kamu, itu digenapi di Kisah Para Rasul. Memang gereja dibangun melalui Petrus. Dan Tuhan melakukan itu. Tapi tahukah kita bahwa di dalam perjalanan Petrus ketika Tuhan bilang aku akan membangun gerejaku di atas kamu, pada akhirnya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Bahkan bukan cuma Petrus tapi semua murid-muridnya lari pada waktu Yesus disalibkan. Tetapi yang baiknya adalah, berita baiknya, Tuhan tidak melihat kegagalan Petrus, sekalipun bahkan orang ini menyangkal dia, tapi dengan caranya yang ajaib, dengan pekerjaan tangannya yang ajaib, yang kita mungkin tidak semua bisa lihat, tapi pada akhirnya Tuhan membawa Petrus berjalan, sampai akhirnya gereja itu dibangun di atas dasar Petrus itu sendiri. Prinsip yang pertama yang ingin saya bagikan adalah Yesuslah yang mendirikan dan membangun gereja. Tidak ada yang sempurna, akan ada mungkin kesalahan, kekeliruan, mungkin akan ada kekurangan dan banyak kekurangan, tetapi ketika Yesus yang berbicara akan membangun gereja, maka Tuhan akan membangun dan menjaganya, bahkan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Prinsip yang sama kita juga bisa terapkan dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita. Kalau Tuhan yang membangun usaha yang hari ini sedang kau kerjakan, maka alam maut pun tidak akan menguasainya. Kalau Tuhan yang membangun rumah tanggamu hari ini, maka alam maut tidak akan menguasainya. Terlepas akan ada kekurangan dan ketidaksempurnaan atas semuanya itu, tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib bisa bekerja atas semuanya itu. Yang pada akhirnya semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti dalam kehidupan Petrus, semuanya akan tergenapi. Saudara mungkin berpikir, aduh saya dalam usaha saya melakukan ini, saya gagal lagi. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita berpikir sebagai orang tua, aduh saya menjadi orang tua yang gak layak. Atau saya menjadi mungkin anak yang mungkin tidak berbakti, kurang berbakti. Atau mungkin dalam pelayanan, kok saya dalam pelayanan sepertinya gak kontrol. Ada kekurangan dan ada kekurangan dan ada kekurangan. Di dalam pekerjaan pun sama. It's okay. Di dalam semua kekurangan dan ketidaksempurnaan Tuhan akan tetap bekerja. Asalkan kita mengambil bagian kita untuk Tuhan, aku mau berjalan menjadi lebih baik di dalam panggilan itu sendiri. Amin. Yang berikutnya, setelah gereja awal mula itu muncul berdiri di atas Petrus, Tuhan membangunnya. Dalam perjalanannya tidaklah mudah. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 dan ayat 11 dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lalu mereka, ayat 11, menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Pada waktu gereja itu berjalan, ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai kumpulan orang-orang yang telah menjadi percaya ini. Dan mereka menfitnah, bahkan ketika Stefanus ada di sana, dia melakukan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib. Mereka gak suka, difitnahnya Stefanus. Dan hari itu kalau saudara tahu ceritanya sama-sama kita pernah dengar, dia akhirnya mati, martir. Dan justru karena itu, kita buka di ayat berikutnya.
Kisah para Rasul 8 ayat yang pertama. Setelah Stefanus mati, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena penganiayaan yang terjadi di jemaat mula-mula di gereja itu. Karena Stefanus mati, orang-orang percaya dianiaya. Semua orang pergi. Dan waktu semua orang pergi, mereka lari kemana? Ke Yudea dan Samaria. Saudara nggak asing kata-kata ini kan? Dan bukan cuma Stefanus, cerita tentang Stefanus. Tapi di kisah Rasul 8 ayat 5-6, ini kisah mengenai Filipus. Yang juga adalah jemaat dari gereja mula-mula. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ketika orang-orang di salah satu kota di daerah Samaria mendengar apa yang Filipus katakan, orang-orang di kota tersebut menjadi percaya dan memberikan dirinya kepada nama Tuhan. Samaria akhirnya mendengar nama Tuhan. Lalu bukan cuma itu, di kisah Rasul 8 ayat 30, cerita tentang Filipus dan Sida Etiopia. Kisah Rasul 8:30, Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca Alkitab, kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi ada satu masa di mana Filipus berjumpa dengan Sida-Sida Etiopia. Sida-Sida Etiopia itu berasal dari Etiopia jelas, tapi Sida-Sida itu seorang yang dikebiri. Orang yang mandul, tidak bisa punya anak. Karena dia menjadi seorang Sida-Sida. Nah, orang ini jauh, dia bukan orang Yahudi, dia orang non-Yahudi, tapi dia percaya kepada agama kepercayaan orang Yahudi. Dan setiap tahun Sida-Sida Etiopia ini datang pergi dari Etiopia berjalan untuk ke Yerusalem. Dan di dalam perjalanannya itulah dia ketemu dengan Filipus. Dan Filipus bilang, kamu ngerti nggak apa yang kamu baca? Lalu singkat cerita akhirnya Sida-Sida Etiopia ini akhirnya menerima Tuhan. Nah, kalau saudara mengerti di ayat selanjutnya, di Ulangan 23 ayat 1, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Janganlah masuk jemaah Tuhan. Artinya apa? Orang Sida-Sida Etiopia ini adalah orang yang gak boleh masuk bait Allah. Jadi setiap tahun dia datang dari Etiopia ke Yerusalem, dia datang dengan tujuan dia ingin ke bait Tuhan. Tetapi dia gak boleh masuk. Karena aturannya begitu. Sama orang-orang Yahudi ditolak kalau kamu datang cuma boleh sampai depan. Orang Samaria adalah orang bukan Yahudi yang asli. Orang-orang Israel yang telah bercampur dan disebutnya orang-orang Samaria. Itulah sebabnya orang Israel, orang Yahudi juga bertentangan dengan orang Samaria. Orang Yahudi berkata bahwa kamu bukanlah orang Israel sejati. Jadi orang Samaria pun adalah orang yang ditolak sama seperti orang Etiopia ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tetapi berita baiknya kepada orang-orang yang ditolak pun Tuhan bekerja dan Tuhan membawa mereka yang pada akhirnya mereka mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Dan setelah Filipus, muncullah seorang bernama Paulus. Di slide berikutnya. Setelah gereja pertama muncul di Yerusalem, lalu berita Injil tersebar ke Yudea dan Samaria. Dan dari Paulus lah, bahkan sebenarnya dari Filipus, Injil itu sudah tersebar kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan slide berikutnya. Setelah perjalanan misi Paulus 1, 2, dan 3, akhirnya muncullah gereja-gereja di berbagai daerah. Ada gereja di Listra, ada di Iconium, ada di Philadelphia, dan ada banyak sekali gereja. Dan di dalam perjalanannya, Paulus dan Barnabas dia tinggal 1 tahun di Antioquia. Mereka diutus, Paulus dari Antioquia, dia pergi melakukan perjalanan misi.
Kalau saya ibaratkan hari ini, itu gereja Antiokhia, walaupun gereja induknya adalah Yerusalem, karena Paulus juga datang ke Yerusalem, dari Yerusalem mengutus beberapa orang nabinya juga ke Antiokhia. Jadi Antiokhia ini bukan gereja kecil, saudara. Saudara bisa bayangkan satu gereja yang bisa membiayai satu orang untuk pergi misi. Berarti berapa besar kekuatan gereja tersebut? Besar. Sangat besar. Tetapi sekali lagi Antiokhia adalah bagian daripada gereja lokal. Yang semuanya itu tergabung di dalam satu gereja yang kita sebut dengan gereja universal. The kingdom mindset. Kita semua ada di dalam satu gereja yang besar. Tetapi gereja universal tidak akan ada kalau tidak ada gereja lokal. Nah, inilah yang saya ingin bagikan. Bahwa Tuhan membangun gereja lokal di setiap kota, di setiap daerah, dimanapun, dengan keunikannya sendiri. Gak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi setiap gereja punya warna yang tersendiri. Seperti apa yang Tuhan panggil. Dulu ada satu orang pernah berkata, kenapa JB3 selalu berbicaranya menjadi berkat bagi orang, menjadi berkat bagi orang, menjadi berkat bagi orang. Karena memang inilah yang Tuhan panggil atas setiap kita. Bahwa gereja ini bukan hidup hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi gereja ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan setiap kita, ketika kita berjalan bersama-sama, yang ada di pikiran kita sama. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Efesus 25 ayat 27. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuhan menggambarkan bahwa seluruh gereja itu adalah mempelai wanitanya. Dan ini berbicara mengenai gereja yang universal. Tapi sekali lagi, gereja secara universal tidak akan pernah ada kalau tidak ada gereja lokal. Dan kalau kita melihat perjalanan semuanya ini, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kitab Wahyu pun masih mengatakan bahwa gereja akan disebut mempelai wanita, berarti Tuhan akan memakai gereja sampai pada kesudahannya. Kalau dulu Tuhan pernah memakai satu kerajaan di bangsa Israel, lalu hari ini Tuhan berubah. Tuhan memakai satu gereja untuk menyatakan kemuliaannya. Dan pada waktu Tuhan berkatakan akan membangun gerejaku, Tuhan itu sungguh-sungguh. Bahkan ketika Tuhan membangun gereja, Tuhan membangunnya sampai pada kesudahannya. Artinya sampai akhir zaman, sampai Yesus datang, gereja akan tetap ada. Dan Tuhan akan pakai gereja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gak ada alat lain, gereja. Tuhan memulai semua pelayanan Paulus dari gereja lokal. Tuhan memulai pelayanan misi dari gereja lokal. Bahkan gereja lokal Antiokhia tidak pernah lepas daripada gereja Yerusalem sebagai mother church atau gereja induk. Itulah sebabnya kenapa gereja lokal itu begitu penting. Dan inilah sebabnya mari sama-sama kita bangun. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi memang inilah caranya Tuhan. Kita nggak mungkin gini, Tuhan pakai cara saya yang lain. Pakai cara saya yang lain. Tapi Tuhan udah menyatakan kehendaknya akan memakai gereja sampai pada akhir zaman. Jadi ketika kita berada dalam satu gereja lokal, kita sedang berada di dalam jalannya Tuhan. Slide berikutnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, digenapi di zaman Petrus. Lalu daerah yang Yudea. Lalu ada Samaria.
dan pada akhirnya sampai ke ujung dunia. Saudara kalau melihat ini, apa yang saudara bisa lihat? Prinsip yang kedua yang saya bagikan adalah Tuhan memakai gereja untuk memberi dampak bagi dunia. Tuhan akan memakai gereja untuk memberi dampak bagi dunia. Sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan pakai gereja. Artinya saudara dan saya akan dipakai Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Sebelum memberkati dunia, sebelum Paulus pergi misi untuk menyatakan firman Tuhan kepada dunia, yang Tuhan bangun terlebih dahulu adalah gereja. Karena dari situlah Paulus, Barnabas diutus untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan selain ini berbicara mengenai gereja, saudara, saya berharap saudara bisa melihat siapa Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan. Kalau saudara, dari perjalanan Tuhan bicara sama Petrus, gereja mulai ada, lalu ada penganiayaan, lalu Filipus, Stefanus, Paulus, sampai akhirnya gereja tersebar ke dunia. Ada proses. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kalau saudara ingin kenal siapa Tuhan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dengan proses. Saudara bisa lihat pattern-nya. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara bisa lihat karakternya Tuhan. Sama dalam hidup kita. Di dalam pertumbuhan kita bergereja pun akan ada proses. Di dalam kita melakukan usaha pun akan ada proses. Kemarin saya lihat ada satu orang TikTokers, dia seorang pemilik kafe. Dia merubah satu rumahnya yang ada di Hook, merubahnya menjadi satu kafe. Kamar anaknya dibongkar, halamannya dibongkar menjadi sitting area. Semuanya dibongkar sampai rumah itu akhirnya cuma hanya punya satu kamar. Dia dan istrinya tinggal di satu kamar. Dan dia cerita di situ, kami sudah melakukan ini selama 7 tahun. Ada masa-masanya di mana awal-awal kami mengalami semua kekurangan, tidak ada hasilnya. Kalau kami bertanding, kata dia, kalau saya ingin bertanding dengan kafe-kafe yang lain, banyak kafe-kafe yang jauh lebih besar daripada yang saya punya. Kafe yang lebih baik, peralatannya lebih canggih, tempat yang lebih wah, lebih mahal dan sebagainya. Tapi dia percaya, dia bilang saya percaya bahwa setiap tempat punya keunikannya masing-masing. Dan ketika keunikannya itu muncul, maka orang datang untuk keunikannya tersebut. Sama dengan kita. Tidak ada yang sempurna. Tetapi setiap gereja punya keunikan masing-masing. Usaha kita punya keunikan masing-masing. Pelayanan kita punya keunikan masing-masing. Pekerjaan kita punya keunikan masing-masing. Keluarga kita punya keunikan masing-masing. Yang terakhir yang saya bagikan. Kisah Para Rasul 11 ayat 1-4. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Lalu ayat 8 dan ayat 9 di slide berikutnya. Tetapi aku berkata, tidak. Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Ini adalah kisah Petrus ketika dia pergi dari Yerusalem. Dan dia bertemu dengan satu orang prajurit dari Italia bernama Cornelius. Waktu itu dia tinggal di satu kota namanya Yope. Dan waktu dia berdoa dia mendapatkan satu penglihatan. Ada makanan yang turun di hadapan dia. Lalu ketika Tuhan suruh untuk ambil, Petrus bilang, aku enggak mau Tuhan, itu haram. Tapi 3 kali Tuhan bicara sama Petrus, apa yang kau nyatakan halal, itu halal. Dan Petrus menjelaskan ini. Inilah waktu pertama kali Petrus memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Tetapi pada waktu itu terjadi, Petrus menghadap gereja di Yerusalem. Dan dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Inilah yang dimaksudkan dengan bahwa setiap orang percaya
perlu tertanam di gereja lokal. Patternnya, polanya akan selalu sama. Bahwa setiap orang bertumbuh di dalam gereja lokal. Baru setelah bertumbuh berakar dalam gereja lokal, jangan berhenti hanya di gereja lokal. Saya nggak bilang gereja lokal, maksud saya begini, karena ini adalah gereja kita saya akan berbicara mengenai JB3. Tapi gereja lokal bukan cuma JB3. Saya bilang sama pemimpin youth, saya bilang, encourage untuk anak-anak di Setara, encourage untuk anak-anak di Cahaya Bangsa, untuk punya gereja lokal. Mau mereka gereja lokal di JB3, atau mereka punya gereja lokal di mana aja, it's okay. Tetapi pastikan mereka berjemaat di gereja lokal. Kalau mereka tidak berjemaat di gereja lokal, maka hidupnya akan terombang-ambing. Tetapi once ketika mereka tertanam berakar di satu gereja lokal, dimanapun gerejanya, maka mereka akan bertumbuh jauh lebih sehat. Tapi karena saya hari ini berdiri di JB3, mari sama-sama kita tertanam di gereja. Tertanam artinya apa? Berakar dalam. Apa yang ada, apa yang dimengerti, kita belajar bersama-sama. Amin. Sebagai kesimpulan, Tuhan yang mendirikan gereja dan Tuhan sendiri yang akan menjaganya. Saya undang tim musik. Ini yang tadi saya bilang saya ada perbaikan. Yang kedua, Tuhan akan memakai gereja lokal untuk memberkati bangsa. Dan yang terakhir, setiap orang perlu tertanam di gereja lokal. Saya berharap bahwa pengertian ini akan membawa setiap kita untuk bisa bertumbuh lebih baik, menjadi bertumbuh lebih sehat. Tapi sekali lagi, prinsip yang sama, saya juga berdoa bahwa setiap kita bisa mendapatkan siapakah Tuhan melalui firman ini. Amin.